Let's have a ball. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nih, nama saya Zahra Amalia. Biasanya tuh dipanggil dengan Lia atau enggak Zahra, dengan NIM 1251162369. Nama panggilan udah tadi, NIM udah kan. Tuh habis tuh saya tuh lahir di Pekanbaru, tepatnya tuh di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tapi saya bukan tinggal di Pekanbaru, saya tinggalnya namanya tuh Desa Penyasawan di Kabupaten Kampar, bukan di Pekanbaru. Saya sekarang itu lagi kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, UIN di Pekanbaru, kat Panamnya, tak jauh. Saya di sini. Kenapa saya buat video? Karena saya ingin membuat tugas ujian akhir semester. Tugasnya itu disuruh buat resume. Jadi saya akan mengangkat materi tentang tokoh-tokoh dalam Islam. Yang saya jelaskan tuh cuma 2 tokoh. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah. Pastikan belum tahu siapa sih itu Al-Ghazali, siapa sih itu Ibnu Sina pula Ibnu Taimiyah. Kalau mau tahu, mari nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan materi tentang Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Di sini kan materi yang sampaikan tuh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yaitu dosen. Kita harus tahu juga siapa dosen pengampunya atau dosen mata kuliahnya, yaitu namanya Ibu Fitra Herlinda. Lah, di sini saya akan langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Halo semuanya, kita lanjutkan nih. Pasti kan pada belum tahu yang tokoh-tokoh yang saya bilang tadi, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Yang penjelasan pertama tentang Imam Al-Ghazali, atau dia itu juga sebenarnya pemikir besar Islam. Dia itu juga terkenal dengan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam, dan pun dia itu dikenal dengan gelar Hujjatul Islam, yaitu pembela ajaran Islam. Jadi dia itu pembela di masa itu kan. Ia dikenal sebagai ulama yang mampu menguasai beberapa bidang ilmu, yaitu seperti ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu teologi, dan ilmu pendidikan, dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Serta ia itu mampu menyatukan, yaitu ilmu akal dan ilmu spiritual. Al-Ghazali ini tuh mempunyai nama lengkapnya. Nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Dia nama panjangan namanya. Itulah nama panjang Al-Ghazali. Ia tuh lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus. Sekarang tuh tepatnya di Khurasan, atau lebih tepat itu dulu namanya tuh Khurasan, tapi sekarang tuh daerah itu tuh namanya Iran. Dan pun dia wafat di tempat dia lahir pada tahun 1100 Masehi. Dalam perjalanan pendidikannya, ia berguru kepada Imam Al-Juwaini
dan pernah menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Dia juga berguru, tapi dia juga mengajarkan. Dia tu termasuk guru besar di salah satu Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan pun salah satu lembaga pendidikan yang paling bergengsi pada masanya. Berarti Nizamiyah di Baghdad, berarti Madrasah Nizamiyah, berarti di situlah di masa itulah madrasah yang paling besar di masanya. Nih, walaupun ia telah mencapai puncak karir akademiknya, Al-Ghazali ini mengalami krisis batin dan spiritual. Ia merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu belum sepenuhnya membawanya kepada pendekatan diri kepada Allah SWT. Karena itulah ia meninggalkan jabatan dan kehidupan duniawi untuk menjalani hidup bertasawuf selama kurang lebih 10 tahun. Dari perjalanan inilah lahir pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang ikhlas, akhlak, dan penyucian jiwa. Dalam pemikirannya, Al-Ghazali ini mengkritik soal filsafat yang dianggapnya itu bertentangan dengan ajaran Islam melalui kitabnya itu Tahaffuf al-Falasifah. Namun ia tidak menolak akal sepenuhnya. Justru ia menekankan bahwa akal itu sangat penting, tetapi harus dibimbing oleh wahyu. Menurutnya, kebenaran sejati tidak dapat dicapai hanya dengan rasio atau spiritual saja, melainkan melalui keseimbangan antara akal, hati, dan wahyu. Al-Ghazali juga menaruh perhatian besar pada tasawuf. Ia mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati dan memperbaiki akhlak. Pemikiran ini tertuang dalam karyanya yang monumentalnya Ihya Ulumuddin yang membahas hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, serta pentingnya mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan nih, Al-Ghazali berpendapat atau berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan berdasarkan akal, tetapi juga membentuk akhlak dan mencucikan jiwa. Menurutnya, guru harus menjadi teladan moral yang spiritual, bukan sekedar menyampaikan ilmu saja gitu. Kurikulum pendidikan ideal adalah kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu duniawi secara seimbang. Melalui pemikiran dan karya-karyanya, Imam Al-Ghazali berhasil menunjukkan bahwa ilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah dan ibadah tanpa ilmu akan menjadi lemah. Oleh karena itu, pemikirannya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam dunia pendidikan dan pembentukan karakter. Baiklah, selanjutnya kan tadi sudah menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Sekarang kita akan melanjutkan tentang penjelasan tentang Ibnu Taimiyah atau ulama pembaru Islam. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pemikir kritis, pembaru pemikiran Islam, dan pembela kemurnian ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ia terkenal berani, tegas, dan konsisten dalam menyampaikan kebenaran meskipun ia sering menghadapi penentangan. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdul bin Taimiyah. Ia lahir pada tahun 1262 Masehi di Harran. Wilayah ini tuh kini termasuk wilayah Turki.
karena kondisi politik yang tidak stabil akibat serangan Mongol, keluarganya hijrah ke Damaskus, Syria, tempat Ibnu Taimiyah tumbuh dan menimba ilmu. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah ini dikenal melalui kecerdasan yang luar biasa dan daya hafal yang sangat kuat. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, dan bahasa Arab. Nah, dan tentu juga dan sejarah. Dalam bidang fikih, ia bermazhab Hambali. Namun dalam praktiknya ia sering melakukan ijtihad mandiri, tidak fanatik pada satu mazhab jika dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan pendapat yang lainnya. Pemikiran utama Ibnu Taimiyah itu berfokus pada pemurnian akidah. Ia menentang segala bentuk bid'ah, tahayyul, dan praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga mengkritik praktik tasawuf yang dianggap berlebihan dalam menyimpang, meskipun ia tetap menerima tasawuf yang berlandaskan syariat dan akhlak. Dalam bidang akidah ni, Ibnu Taimiyah itu menegaskan bahawa sifat-sifat Allah harus ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan tanpa menolak sifat-sifatnya. Pandangan ini dikenal sebagai pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah juga aktif dalam politik dan sosial. Ia menentang penjajahan dan penindasan, termasuk melawan invasi Mongol, bahkan terlibat langsung dalam membuat dia tu langsung terlibat memberi semangat jihad kepada umat Islam. Sikap tegasnya itu membuat ia tu berapa kali masuk penjara. Namun semangat untuk memberikan ilmu itu tetap tidak surut. Malahan ia tetap menulis dan berdakwah dari bilik penjara. Ibnu Taimiyah itu memiliki beberapa karya yang berpengaruh besar hingga saat sekarang. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain itu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa dan pemikirannya, dan pun Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kitab tentang dasar-dasar akidah Al-Sunnah, serta As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang membahas prinsip pemerintahan dalam Islam. Dalam pandangannya tentang pendidikan dan dakwah, Ibnu Taimiyah menekankan pantangan ilmu yang diamalkan, dakwah yang berlandaskan dalil, serta keberanian ia untuk menyampaikan kebenaran dan dengan hikmah dan ketegasan. Menurutnya umat Islam akan kuat jika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman generasi salaf. Ibnu Taimiyah itu wafat pada tahun 1324 Masehi di Damaskus. Dia meninggal dalam keadaan di penjara. Meski demikian, pemikirannya terus hidup dan mempengaruhi banyak ulama setelahnya, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hingga kini Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang gigih, berani dan konsisten dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan bahawa sumber utama kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus. Ia menegaskan bahawa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, tetapi akal harus tunduk dan sejalan dengan wahyu. Ibnu Taimiyah menolak praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang jelas serta menekankan pentingnya ilmu yang diamalkan, bukan hanya dipelajari secara teori saja. Dalam konteks pendidikan sekarang pemikiran Ibnu Taimiyah itu
dapat berkontribusi pada penguatan pendidikan berbasis nilai dan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kecerdasan intelektual, tetapi untuk membentuk peserta didik yang berkaidah, kuat, jujur, kritis, dan iaitu juga harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya ataupun ke orang lain. Ia juga bisa menekankan peran guru sebagai pendidik moral dan teladan, serta pentingnya pembelajaran yang mendorong pemahaman dalil, berpikir kritis, dan pengamalan ilmu dalam kehidupan nyata. Halo semuanya, udah sampai penghujung nih. Sampai sini dulu penjelasan dari materi 2 tadi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan saya pahamin tentang materi 2 itu. Semoga bisa dipahami dan semoga jelas dengan pembahasan tadi. Sekian dari saya, mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.